Bumi kita, seperti oasis biru di luasnya ruang angkasa, sedang menghadapi pertanyaan yang mengkhawatirkan. Bagaimana jika bumi tidak bisa lagi mendukung kehidupan manusia? Bayangkan masa depan di mana planet kita yang dulunya penuh dengan kehidupan menjadi tempat yang tidak bisa dihuni. Ini adalah kemungkinan nyata yang harus kita hadapi sebagai spesies. Selama ribuan tahun, bumi telah menjadi tempat lahir kita, menyediakan semua yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Tapi keseimbangan yang rapuh ini sedang terancam. Dari bencana alam hingga perubahan iklim yang disebabkan oleh manusia, lingkungan yang menopang kita berubah dengan cepat. Konsekuensi dari perubahan ini sudah kita rasakan di seluruh dunia. Naiknya permukaan laut, cuaca ekstrem, dan menipisnya sumber daya alam hanyalah sedikit gambaran tentang seperti apa masa depan di bumi yang tidak layak huni. Saat kita berdiri di persimpangan jalan ini, satu hal yang jelas, kita harus menjelajahi setiap pilihan untuk memastikan kelangsungan hidup spesies kita. Dan itu termasuk melihat melampaui cakrawala planet kita dan menjelajah keluasnya ruang angkasa. Planet kita adalah sistem yang dinamis, terus berkembang dan berubah. Beberapa perubahan ini terjadi secara alami dan siklus, sementara yang lain adalah hasil dari tindakan kita sendiri. Memahami ancaman ini sangat penting jika kita ingin menemukan cara untuk menguranginya dan memastikan kelangsungan hidup kita. Salah satu ancaman paling mendesak adalah perubahan iklim. Pembakaran bahan bakar fosil telah melepaskan sejumlah besar gas rumah kaca ke atmosfer, memerangkap panas dan menyebabkan suhu global meningkat. Efek pemanasan ini menyebabkan serangkaian konsekuensi, mulai dari mencairnya gletser dan naiknya permukaan laut hingga gelombang panas, kekeringan, dan badai yang lebih sering dan intens. Selain perubahan iklim, kita juga menghadapi ancaman dari dampak asteroid, letusan gunung berapi super, dan bahkan pandemi. Meskipun peristiwa ini mungkin lebih jarang terjadi, potensi kehancurannya sangat besar. Kenyataan pahitnya adalah bumi tidak kebal terhadap peristiwa bencana. Meskipun kita mungkin tidak dapat mencegah semua ancaman ini, memahaminya dan mengembangkan strategi untuk mengurangi dampaknya sangat penting untuk kelangsungan hidup kita dalam jangka panjang. Dihadapkan dengan ancaman eksistensial ini, umat manusia harus melihat melampaui bumi untuk solusi jangka panjang. Kolonisasi ruang angkasa, yang dulunya hanya ada di ranah fiksi ilmiah, kini muncul sebagai kemungkinan nyata, menawarkan jalur potensial untuk kelangsungan hidup spesies kita. Alam semesta sangat luas, dipenuhi dengan bintang dan planet yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun banyak dari dunia ini mungkin tidak ramah terhadap kehidupan seperti yang kita kenal, kemungkinan ada dunia lain yang dapat mendukung pemukiman manusia. Menemukan dan mencapai planet-planet yang layak huni ini adalah tugas yang menakutkan, tetapi tugas yang semakin mampu kita lakukan. Eksplorasi ruang angkasa telah menghasilkan penemuan luar biasa, memperluas pemahaman kita tentang kosmos dan tempat kita di dalamnya. Dengan investasi berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan, kita dapat memiliki teknologi yang diperlukan untuk membuat perjalanan ruang angkasa menjadi sukses dan membangun kehadiran yang jelas di bumi. Meskipun mimpi kolonisasi ruang angkasa sangat menginspirasi, perjalanan ini akan penuh dengan tantangan. Ruang angkasa adalah lingkungan yang tidak kenal ampun, tidak ramah terhadap kehidupan manusia dalam banyak hal. Mengatasi tantangan ini akan membutuhkan kecerdikan, inovasi, dan semangat kolaborasi yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Salah satu rintangan terbesar adalah jarak yang sangat jauh dalam perjalanan ruang angkasa. Bahkan sistem bintang terdekat dengan kita, Alpha Centauri, berjarak lebih dari 4 tahun cahaya. Menempuh jarak yang begitu jauh akan membutuhkan pengembangan sistem propulsi baru yang dapat mencapai kecepatan jauh melampaui apa yang mampu kita lakukan saat ini. Tantangan lainnya adalah lingkungan ruang angkasa itu sendiri yang keras. Radiasi kosmik, suhu ekstrem, dan kurangnya gravitasi semuanya menimbulkan risiko signifikan bagi kesehatan manusia. Melindungi astronot dari bahaya ini selama penerbangan luar angkasa jangka panjang akan membutuhkan solusi inovatif dalam desain pesawat ruang angkasa, sistem pendukung kehidupan, dan teknologi medis. Bagian 5. Membangun masa depan, menciptakan rumah di antara bintang-bintang. Terlepas dari tantangannya,
prospek membangun masa depan di antara bintang-bintang sangat menggairahkan. Membangun koloni mandiri di planet lain tidak hanya akan memastikan kelangsungan hidup spesies kita, tetapi juga membuka babak baru dalam sejarah manusia, yang dipenuhi dengan kemungkinan untuk eksplorasi, penemuan, dan pertumbuhan. Bayangkan masa depan di mana manusia tidak lagi terbatas pada satu planet. Kita bisa menjadi spesies multiplanet dengan koloni tersebar di tata surya kita dan di luarnya. Setiap dunia baru yang kita huni akan menawarkan peluang unik untuk penelitian ilmiah, pengembangan sumber daya, dan pertukaran budaya. Tentu saja membangun koloni ini bukanlah tugas yang mudah. Kita perlu mengembangkan teknologi canggih untuk habitat pencetakan 3 dimensi, menghasilkan energi, memproduksi makanan, dan mendaur ulang limbah dalam sistem loop tertutup. Tetapi, tantangan ini juga menghadirkan peluang untuk inovasi dan terobosan teknologi yang dapat bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan. Bagian 6. Dukungan kehidupan bernapas, makan, dan hidup di luar angkasa. Menciptakan lingkungan di mana manusia dapat berkembang dalam kondisi ruang angkasa yang keras, sangat penting untuk keberhasilan upaya kolonisasi apapun. Ini berarti mengembangkan sistem pendukung kehidupan loop tertutup yang dapat menyediakan sumber daya penting seperti udara untuk bernapas, air minum, dan makanan bergizi, sekaligus mengelola limbah dan mendaur ulang sumber daya secara efisien. Tanaman akan memainkan peran penting dalam ekosistem loop tertutup ini. Melalui fotosintesis, mereka dapat mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, menyediakan udara untuk bernapas, sekaligus berfungsi sebagai sumber makanan. Teknik bertani hidroponik dan aeroponik akan memungkinkan kita menanam tanaman di lingkungan yang terkontrol, memaksimalkan hasil, dan meminimalkan penggunaan sumber daya. Pengelolaan limbah akan menjadi aspek penting lainnya dari kolonisasi ruang angkasa. Setiap sumber daya akan sangat berharga, jadi mengembangkan sistem yang efisien untuk mendaur ulang air, mengomposkan sampah organik, dan bahkan mengubah produk limbah menjadi bahan yang dapat digunakan akan sangat penting untuk keberlanjutan jangka panjang koloni ini. Bagian 7. Manfaat kolonisasi ruang angkasa, fajar baru bagi umat manusia. Di luar kebutuhan untuk memastikan kelangsungan hidup spesies kita, kolonisasi ruang angkasa menawarkan segudang potensi manfaat. Ini berpotensi untuk merevolusi pemahaman kita tentang alam semesta dan tempat kita di dalamnya, mendorong inovasi teknologi, dan bahkan membantu kita mengatasi beberapa tantangan yang kita hadapi di bumi. Dengan mempelajari planet dan benda langit lainnya, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana planet kita sendiri terbentuk dan berevolusi. Kita dapat mencari tanda-tanda kehidupan di luar bumi, mengungkap salah satu misteri terbesar kosmos. Dan kita dapat menggunakan pengetahuan ini untuk lebih melindungi planet kita sendiri dan memastikan kelayakan huninya dalam jangka panjang. Tantangan eksplorasi dan kolonisasi ruang angkasa mau tidak mau akan mengarah pada kemajuan teknologi yang memiliki aplikasi di bumi. Dari material dan sumber energi baru hingga kemajuan dalam robotika, kedokteran, dan komputasi, teknologi yang kita kembangkan untuk ruang angkasa akan memiliki implikasi yang luas bagi umat manusia secara keseluruhan. Bagian 8. Proyek-proyek penting, batu loncatan ke bintang-bintang. Perjalanan untuk menjadi spesies multiplanet sudah berlangsung. Di seluruh dunia, badan antariksa dan perusahaan swasta sedang mengerjakan proyek-proyek ambisius yang meletakkan dasar bagi pemukiman manusia di masa depan di luar bumi. Stasiun Luar Angkasa Internasional berdiri sebagai bukti kolaborasi internasional di luar angkasa. Laboratorium yang mengorbit ini telah terus dihuni selama lebih dari 2 dekade, berfungsi sebagai platform untuk penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi yang memajukan pemahaman kita tentang penerbangan luar angkasa jangka panjang. Perusahaan swasta seperti SpaceX dan Blue Origin sedang mengembangkan roket dan pesawat ruang angkasa yang dapat digunakan kembali, yang membuat perjalanan ruang angkasa lebih terjangkau dan mudah diakses. Perusahaan ini telah menetapkan pandangan mereka untuk membangun kehadiran nuklir permanen di Mars dengan rencana untuk misi berawak dalam beberapa dekade mendatang. Proyek-proyek ini hanyalah permulaan. Bagian 9. Takdir kita di antara bintang-bintang kisah yang belum ditulis.
Masa depan umat manusia terkait erat dengan kemampuan kita untuk menjelajahi dan menetap di luar bumi. Tantangannya sangat besar, tetapi begitu pula potensi hadiahnya. Kita berdiri di puncak era baru dalam sejarah manusia, di mana kita memiliki kesempatan untuk menjadi spesies multiplanet dan menulis bab selanjutnya dalam kisah kita di antara bintang-bintang. Ini akan membutuhkan upaya bersama dari orang-orang di seluruh dunia, bekerja sama untuk mengatasi tantangan teknologi, logistik, dan sosial yang ada di depan. Tetapi jika kita dapat memanggil semangat inovasi, kolaborasi, dan tekad yang sama yang telah mendorong kemajuan manusia selama ribuan tahun, tidak ada batasan untuk apa yang dapat kita capai. Takdir umat manusia tidak terbatas pada batas titik biru pucat kita. Itu terletak di antara bintang-bintang, menunggu Israel mengklaim. Berjourney sepanjang sulit, Is that she would that through her?